The next agenda is religious lecture. It will be delivered by Ustadz Eka Henry, SPDI. Time is yours. Acara selanjutnya yaitu Mayudatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Eka Henry, SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kok kurang semangat. Mergone wis luwe le. Wis jam kali welas. Nggih ya? Nggih? Alhamdulillah luwe alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang cek lagi. Innallaha witrun yuhibbul wutra. Berarti cama mau salam di dua kurang cek lah tiga ya. Ada bahasa pelawan bisa yo sekarang. Banyak pelawan. Kenapa Jawi sedaya nih? Apa orang Sumatera Selatan? Enten sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikul haqqul mubin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Al-mukarram, para alim, para ulama yang kita muliakan, yang kita taati, alhamdulillah hadir bersama kita Kiai Muhammad Rusdi, beliau selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran. Alhamdulillah, kita doakan semoga beliau selalu istiqomah dalam menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga Allah berikan beliau kekuatan zahiran wa batinan. Semoga Allah mudahkan segala urusan beliau. Amin Allahumma. Yang saya muliakan dan saya hormati, hadir bersama kita Kiai Nur Habib, beliau Wakil Ketua MWC Kecamatan Singkut, tadi yang sudah menyampaikan sambutan untuk kita bersama. Para alim, para ulama, para ustadz yang saya muliakan dan yang saya taati, terkhusus kepada Kepala Sekolah SMP SMA Nahdlatul Ulama yang saya hormati, Ketua Komite SMP SMA Nahdlatul Ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati, adik-adik semua kelas 9, kelas 12 yang sudah kita saksikan bersama tadi, betapa gembiranya hatinya. Dari lihat dari segi pakaiannya saja, masya Allah, nyun sewu subun riang gembira. Ingat semasa saya waktu nerima ijazah waktu itu, masya Allah, riang gembira, hatinya dakduk-dakduk, yang sangat amat berbahagia di pagi menjelang siang hari ini. Terkhusus kita semua yang hadir, mohon maaf boten sakit kula sebut namanya satu persatu, gelar, pangkat dan jabatan, tapi
Tapi yakinlah insya Allah kita semua yang hadir pada yang ruang berkah ini, semoga kita selalu Allah berikan umur panjang, amin. Sehat walafiah, amin. Mudahkan segala urusan hidup kita, amin. Allah jadikan anak kita nanti anak yang soleh solehah, amin ya rabbal. Dan saatnya nanti, satu saat nanti kita kembali kepada Allah, dipanggil oleh Allah, akan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin, para kiai yang saya muliakan, pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini Allah berikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat sempat, nikmat sehat, nikmat yang lain belum, Pak. Yang penting nikmat iku pertama nikmat urip, nggih ya. Nah urip iku sing urip enak urip, Pak. Sengajan miskin nak sing urip enak. Napa meneh sugih sing urip sing waras, masyaallah. Ngaten nggih? Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah, Allah masih percaya dengan kita, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Banyak duit, kalau badan sakit susah juga, Pak. Yang susah lagi dak katek duit sakit. Aiko yang parah. Katek duit sakit. Ya deh ya. Tapi alhamdulillah hari ini Allah beri kita sehat, beri Allah kita duit, alhamdulillah beri kesempatan sehingga kita hadir bersama-sama para ulama hari ini. Mudah-mudahan kita selalu ikut dengan ulama, insya Allah hidup kita berkah, amin. Ikut kita dengan ulama, hidup kita akan diberkahi Allah, amin. Hidup kita akan dimuliakan Allah, amin. Kita ini tidak perlu jadi ulama, Pak. Ikut doain ulama ini. Nggih? Nggak perlu jadi ulama. Jadi ulama itu wangil, Pak. Kita mau niru Kiai Rusdi, angel jadi ulama itu. Ikut Kiai Nur Habib susah jadi kiai itu, harus mondoknya lama, susahnya dulu. Nggak perlu jadi kiai, manut nong kiai. Alhamdulillah manut aja, Pak. Tapi sayang sekarang kongkon manut tok ora gelem. Manut tok ora gelem, Pak. Gandolan sarungnya tok ora gelem. Boyo opo sih wong-wong ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kok Pak nilu kiai bae, Pak. Ndak usah jadi kiai. Susah jadi kiai. Ikut bae kiai. Kulu kata kiai, ikut kulu. Kehilir ikut aja kehilir. Insyaallah wong ikut itu enak, Pak. Kiai masuk surga, masa kiai gak delok mburine lho. Iki bolokku kabeh kene mesti ngono, Pak. Jadi ikut kiai ku insyaallah nih nikmat. Siap ikut kiai, Pak? Siap dah? Ibu ikut kiai siap dah, Bu? Ikut ajarannya kiai, Bu. Bukan ikut kiai motong melok motong yang enggak. Kiai ngurui enggak, ikut ajarannya kiai. Insya Allah hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kedua, salawat salam. Mari kita bersama-sama membuktikan kita cinta kepada Rasul. Man ahabba syai'a fahuwa dzikru katsru. Siapa yang mencintai sesuatu itu banyaklah nyebutnya. Itu pertama, Pak. Wong cinta sesuatu itu pertama itu kudu nyebut jenenge terus. Bapak cinta mbek bojone apa ora, Pak? Apa? Enggak pernah nyebut nama istri kita kan? Bukti enggak cinta. Bu, jenengan sering disebut bapak boten ben dinten, Bu. Ibu jangan bangga fotonya ada di HP bapaknya, fotonya ibu ada di dempot bapaknya. Jangan bangga dengan itu. Kenapa kok digowo nong di berarti bapaknya urung hafal de bojone. Makanya fotonya nong HP ono foto bojone, nong dompet ono foto bojone. Iku durung hafal de bojone dhewe. Maka ibu aja bangga dikit foto-foto de HP-ne bapake. Nak wong hafal iku ora digowo, wis hafal. Nudi enggak gowo wis hafal, Pak. Tapi nasi ono foto nih wah belum hafal, ini bahaya, Pak. Hati-hati ibu-ibu yang bapaknya belum hafal dengan ibu-ibu, hati-hati loh, Bu ya. Alhamdulillah bapak belum hafal.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama hati adik-adik sekarang yang sedang gundah gulana, mau teruskan di sini atau mau pindah, ini kita baca salawat tibbil qulub. Mudah-mudahan hatinya diberikan oleh Allah istiqomah, amin. Hatinya diberikan hidayah, amin. Semoga selalu istiqomah dalam menjalankan mencari ilmu, amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Serempak Bu sekali lagi. Allahumma sholli Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir ini, anak istri kita, keluarga kita, sahabat kita selalu menjadi pengikut baginda hingga yaumil qiyamah, amin. Semoga kita selalu mendapat syafaat baginda Nabi kelak di yaumil qiyamah, amin. Syafaat ini penting hadirin yang dimuliakan Allah, yang mana manusia nanti setelah dibangkit dari kubur, yauma ini yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Saatnya nanti orang yang mati dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya, digiring oleh Allah melalui para malaikatnya kemana? Yaumil mahsyar. Digiring liyurau a'malahum. Disitulah hari untuk diperlihatkan Allah kepada manusia amal-amal yang sering kita kerjakan semasa hidup ini. Kita dikumpul di mahsyar, yang mana hari itu matahari tinggal 1 jengkal lagi di atas kepala. Wahai bocah, kepala amat yang bersiko juga. Masya Allah. Hari ini aja tahu tinggi matahari. Coba kita tegak di tengah-tengah panas terik matahari. Tidak ada pakai sandal, kira-kira Pak. Besok diturunkan 1 jengkal oleh Allah matahari. Yang bumi tanah hari ini diganti dengan perak oleh Allah. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan Allah. Disitulah banyak musibah, disitulah banyak bencana, disitulah banyak azabnya Allah. Orang yang tidak mendapat syafaat Nabi, saat itu orang kepanasan, orang kelaparan, orang kehausan. Tapi orang yang sering mendapat syafaat Nabi, semasa hidupnya sering sholawat kepada Nabi, orang yang kepanasan dia alhamdulillah dingin rasanya, alhamdulillah, alhamdulillah. Orang sama kelaparan dia alhamdulillah kenyang perutnya. Masya Allah. Orang pada susah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, senang dia. Kenapa? Selalu diberi syafaat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah sholawat bukan sembarangan hadirin yang dimuliakan Allah. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, tapi Allah sekedar memerintah, dia tidak melakukan. Nah, ini luar biasa. Allah perintah sholat, Allah tidak ada sholat. Allah tuh perintah haji, Allah tidak haji. Allah perintah puasa, Allah tidak berpuasa. Tapi ada satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan, tapi Allah juga melaksanakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Masya Allah. Sesungguhnya Allah memerintahkan malaikatnya dan malaikatnya untuk bersolawat kepada Nabi, Pak. Hei orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi kepada Nabi wa sallimu taslima. Maka solawat jangan dianggap remeh, Pak. Ibu-ibu yang ada anak kecil, kalau waktu mau membubukkan anaknya, baca solawat, masuk ke ayunan sholatullah salamullah, lah turun ke anaknya. Nanti besar anaknya akan cinta mahabbah dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang kan susah. Ibu-ibu nak nurono anaknya lakune liyon nih. Mabuk lagi, judi lagi. Oh no lagi nih. Ke anaknya gede timbul anaknya hobi mabuk-mabukan. Dulu anak orang percaya. Coba anak lagi nih. Hobi anaknya mabuk-mabukan. Hobi anaknya judi. Hobi anaknya melawan orang tua. Kenapa? Dari kecil anaknya dididik sudah tidak pas dengan agama. Maka kata ibu-ibu ini penting sekali. Al-um madrasatul ula li auladi. Para ibu-ibu ini madrasah, tempat anak belajar pertama kali dia lahir ke alam dunia ini. Belum mengenal dia pondok pesantren Nurul Quran, belum pernah kenal dia SMP, SMA, NU. Yang dia kenal siapa ibunya terlebih dahulu. Maka ibu di rumah potensinya sangat besar untuk mendidik anak supaya kedepannya menjadi anak soleh dan soleha, menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau dari ibunya sudah memberikan ajaran yang baik kepada anaknya, insya Allah akan ke depan menjadi anak yang soleh dan soleha. Hadirin kaum muslimin, jemaah, bapak ibu, tasyakuran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini adik-adik bersyukur kepada Allah. Saya ucapkan selamat adik-adik yang kelas SMP, yang kelas SMA, yang sudah baru sebentar ini kita saksikan bersama, yang sudah menerima syahadah. Mudah-mudahan semoga ilmu yang diperoleh selama 3 tahun menempuh SMP, 3 tahun SMA, semoga Allah berikan ilmu yang berkah, amin. Ilmu yang bermanfaat, amin. Nah, bersyukur ini kepada Allah ada 3. Yang pertama, bersyukur itu iqraru bil lisan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ucapkan dengan alhamdulillah. Oleh opoai, oleh nikmat opoai, pertama itu syukur alhamdulillah. Oleh sugih alhamdulillah. Waktunya miskin alhamdulillah. Wayane udan alhamdulillah. Wayane panas ini alhamdulillah. Semua bersyukur kita kepada Allah. Kullu syai'in minallah wa ilallahil masir. Semua yang diperoleh kita hadirin dan dimuliakan Allah. Apa yang kita miliki hari ini semuanya datang minallah wa ilallahil masir, dan saatnya nanti juga akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini bapak punya istri, alhamdulillah. Istriku titipan, Pak. Titipan Allah, bukan hak milik tapi hak pakai. Duwe bojo digawe, Pak. Mergo iku titipane Allah. Punya anak titipan Allah, besok akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Fulan bin Fulan, tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Rusdi, jangan kita bangga, jangan kita lengah, jangan kita santai selaku orang tua dengan amal perbuatan kita, sementara tidak kita arahkan anak kita. Andaikan kita mau melenggang besok sama istri kita menuju surga, sementara anak kita dimasukkan oleh Allah di neraka, besok akan menuntut anak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, ya Allah, tolong jangan masukkan kedua pasangan itu ke dalam surga ya Allah. Loh, awakmu sapa? Jere pangeran. Kok menawa bahasane kene ngocew. Loh, iku bapak kula ya pangeran. Sijine mbok kula. Tenan ta ora? Nggih pangeran, iku ibu kula, bapak kula. Lah lapa awakmu gak oleh dia mlebu swarga? Padahal dia amalnya bagus, semasa di dunia bagus amalnya. Sampean gak oleh mlebu syukur, lapa sampean? Ya Allah,
Dia masuk surga kedua orang tua saya. Dulu dia taat beribadah, taat kepada Engkau ya Allah. Dia tidak pernah melihat anaknya ya Allah. Anaknya tidak pernah dididik agama, tidak kenal dengan agama, tidak mau dimasuk ke pesantren. Saya nggak tahu agama ya Allah karena orang tua saya. Jadi ditakon, kene mat jenenge Mamat, Mamat nyun sewu. Lah iki anakmu ora jare pengiran. Iya anakku. Loh tenan ora? Iya Pak, anak awake dhewe Pak jare bojone. Loh sampean gak iso mlebu surga. Apa? Lah iki lho tuntutan anakmu. Biyen kau ibadah kuat tapi anakmu olamu mbok lelek nang pondok. Anakmu gak kongkon ngaji. Saiki anakmu ora ngerti apa-apa. Biyen waktu urip nek dunia anakmu nakal, gak pernah salat, dia gak ngerti salat. Dia gak iso ngaji, gak pernah ngaji. Mergone apa? Bapaknya gak tanggung jawab. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita jangan senang banyak anak, tapi didikan anak lebih penting untuk kita. Alhamdulillah. Nah, ini pertama. Jadi kita sudah pas Pak menitipkan anak kita di pondok pesantren. Hari ini susah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nyuwun sewu, ini tahadatsu bin nikmah Pak, bukan sombong. Saya bisa begini, ini berkahnya kiai-kiai. Bisa di depan ini berkahnya kiai Pak. Saya nggak pernah neko-neko sekolah. Dari SD masuk pesantren satu tempat, pesantren As-Salamah 45, Kiai Kamil Hamid. Nah itu guru kiai saya. Kemudian datang para kiai Toha, Kiai Mustafa, sama dengan beliau, tabarukan guru kami semua. Kami selalu ikut dengan ulama. Dulu waktu saya masih pesantren Pak, jadi santri, saya itu ikut Pak Kamil itu kemana-mana. Pak Kamil ceramah, tahu dengan Pak Kamil Pak ya? Nah, itu kiai saya loh Pak, kiai saya. Walaupun sekarang agak sepi pondoknya, tapi dulu saya di sana. Dan banyak alumni zaman saya dulu, masya Allah, yang jadi DPR, Fadlan Kholik dari PKS, itu santri As-Salamah. Sekarang Imron Rosyadi yang ngajar di PT IKI Jakarta. Jadi saya umumkan adik-adik yang hafal Quran 5 juz, 10 juz, bahkan kalau 30 juz kuliah gratis di Jakarta, siap lewat saya. Saya punya teman di PT IKI Jakarta. Tepuk tangan Pak. Ini penting di pesantren Pak. Saya bisa begini segala macam, mohon maaf, bukan saya ini riak, tidak Pak. Memberi motivasi kepada adik-adik. Banyak orang tamat SMP, tamat SMA, mari SMA orang kuliah, mulai nganggur nomah. Lah, tamat pesantren pondok 6 tahun di pondok, masya Allah. Kongkon tahlil, iso. Kongkon nalkin, iso. Kongkon tani, iso. Apa ya santri iso Pak? Ngono luar biasa. Maka Bapak jangan ragu di pesantren Pak. Nyuwun sewu, ini pengalaman yang nyata, real. Ini orangnya Pak. Saya dari pesantren. Ya, anak pesantren itu serba bisa. Suruh maca doa, jene gaweane ping dino. Suruh sarungan seperti saya, pekerjaannya setiap hari. Suruh ketokan ya iso. Inilah hebatnya santri Pak. Suruh motong iso Pak, santri itu. Suruh bertani bisa. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, berkahnya jadi santri. Coba anak kita kalau dia SMP. Mohon maaf, bukan kita mengecilkan pendidikan yang lain Pak. Ini pengalaman nyata hari ini. Tamat SD masukkan ke SMP, setelah SMP masukkan ke SMA. Anak kita setelah sekolah pulang ke rumah, coba lihat, tamat SMA jadi apa anak kita? Ayo, kongkon dungo ora iso, kongkon maca Yasin gak iso Pak, tamat SMA. Ayo ndi wong tamat SMA sing basicnya dari awal gak ada pendidikan agama sing iso maca Yasin, ora ono Pak. Gak duwe Bu. Nggih? Lah, wong dhewe iki kok kuliah, ya wis kuliah S1 S2, tamat S1 S2, kok mulai nganggur sih Mbak? Kate ngelamar kerja ono duwe dicek. Betul Pak? Betul apa? Lah ini nanti S2 diajak motong bapaknya malu Pak, S2 kok motong, malu Pak. Kok tani malu S2. Ayo Pak. Jadi apa anak kita? Enggak ada untang-antung ini tok ngalor gitu, ngalor tok. Akhirnya apa? Selalu menghayal dia. Ya Allah, seandainya aku begini, seandainya aku begini, maka akeh wong stres, S2 akeh stres Pak. Ini sewu. Tapi kalau anak kita tepat di pendidikan agama, masya Allah, mulia hidup kita Pak. Anaknya mulia, orang tuanya mulia, bahkan aset kita ketika mati inilah yang menolong kita.
Saya sering ceramah di mana-mana. Orang tua itu jangan melihat enaknya dunia, hadirin yang dimuliakan Allah. Pak Ustaz, kalau anakku di pesantren terus, nanti setelah pesantren mau jadi apa? Ini pesantren orang tua goblok, Pak. Kan saya Kristen, saya ceramah orang muda ya. Maka bahasanya agak ngeten iki. Dari pesantren nggak ada nganggur, Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kadang-kadang dari pesantren jalan-jalan ke Kemenang, Pak Ustaz, kawan kan dari pesantren. Sudahlah, jadi penyuluh aja di kampung kawan. Masya Allah, jadi penyuluh, Pak. Pak Ustaz, kawan jadi model. Ya, sampai dino gawe praktek nyolak ngomong mati. Ayo, Pak. Pak Ustaz, kawan jadi imam masjid ini, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Masjid Kapolres. Di mana-mana Kapolres, Pak. Imamnya digaji sama Kapolres, Pak. 4 juta sebulan. Imam toh. Ayo anak SMP iso ngimam, taman SMP SMA. Orang iso. Sing iso anak pesantren. Setelah itu nanti setelah sholat kultum sama orang-orang, sama polisi, ayo kultum dulu. Ceramah ini anak ini. Oh, dari pesantren bisa semua, Pak. Engkau mari ceramah subuh, polisinya melepuh kantor masing-masing. Dia merebut bersihkan masjid. Biasa pesantren. Oleh duit akeh, Pak Imam dapat duit, tausiah kultum dapat duit, jadi merebut dapat duit. Ayo gajinya ngalah-ngalah S2 per bulan. Ayo bayangkan, Pak. Iki enaknya jadi santri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, janganlah kita berpikir nanti anakku kalau di pesantren terus, tamat pesantren mau jadi apa ya? Tidak mungkin bisa jadi camat anakku ini, tidak mungkin bisa jadi bupati anakku ini. Ini prediksi cara kita berpikir yang salah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hari ini orang hafal Quran masuk polisi gratis. Ayo, mau jadi dokter, masuk perkuliahan dokter gratis, hafal Quran 30 juz syaratnya. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini sudah diprioritaskan anak-anak yang penghafal Al-Quran. Kenapa? Di akhir zaman tadi sudah sampaikan Kiai, banyak akhlak-akhlak yang sudah tidak bertanggung jawab lagi. Banyak orang hebat tapi tidak berakhlak, hadirin yang dimuliakan Allah. S2, S3, sing dikurung itu kabeh. Orang-orang sing sarungan dikurung. Orang bodoh nggak bisa apa-apa, Pak. Nah, yang penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo kita didik anak kita ke agama. Ada suatu kisah hadirin yang dimuliakan Allah, dia ada punya 3 orang anak. Yang pertama, anaknya dikursuskan bahasa Inggris, seperti tadi kita lihat, hebat adik kita berbahasa Inggris. Ibu, anaknya siapa yang ceramah bahasa Inggris tadi, pidato? Ada ibu, coba angkat tangan. Anaknya siapa tadi? Ada, Bu? Nggak ada ibu? Bapaknya ada? Ada bapak? Bapak, Masya Allah. Pak tahu dah arti ceramah anak kan tidak? Tidak tahu, Pak, gitu. Bersyukur punya anak tahu. Orang sukses selaku orang tua itu kita harus bangga. Bapaknya nggak bisa, anak bisa. Ini sukses, hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau anak bapaknya ustadz, anaknya kiai, itu sukses. No, anak bapaknya kiai, anaknya nggak keruan, ini nggak sukses sebenarnya, Pak. Bapak iso ngaji, anaknya ora iso ngaji, iki gak sukses bapak yang didik anaknya. Yang dikatakan sukses, ibunya ndak bisa ngaji, anaknya Masya Allah ngetop ngajinya, hafal Quran, sukses, hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi jarang, Pak, bapaknya bisa ngaji, anaknya nggak bisa ngaji, itu jarang, langka. Ya, pastilah kalau bapaknya bisa, anaknya Insya Allah bisa, hadirin yang dimuliakan Allah. Kita bangga dengan anak kita. Ada anak 3 orang sejarah ini, Pak. Suatu hari anaknya dikursuskan bahasa Inggris, tidak mengenal agama. Karena orang tuanya punya cita-cita anaknya harus jadi orang hebat, mengalahkan orang Amerika kalau bisa, dikursuskan bahasa Inggris. Yang satunya dikursuskan nari, Pak, karena perempuan. Tadi ada nari ya tadi. Seni budaya kita luar biasa. Ya, setari macam-macam. Ini mahal semua bayarnya. Kursus bahasa Inggris sebulan 1 juta, dibayar di awal, bukan di akhir. Kursus nari sebulan 1 juta, di awal dibayar, bukan di akhir. Tapi yang di pondok pesantren, tidak semangat orang tuanya nyuruh ke pesantren. Anaknya berangkat sendiri datang ke pesantren. Maka hal wajar tadi Kia menyampaikan, orang tuanya kadang antar anak cukup di mobil, be anak suruh masuk. Masalah. Ini nadi dia ngono iku, Pak, ya Allah, ya Allah. Orang diteleteni anake, orang sopan santun bapake,
Kadang kiainya nang ngalep balik ngomong-ngomong motor kon kene ae nduk ya bapak tak kesusu nang kono yaimu iku lho yaimu. La ilaha illallah. Bu. Lah sing telu-telu iku mah sing pintar bahasa Inggris, sing pintar nari. Pas bapaknya ketika syakaratul maut, ibunya syakaratul maut, datang kedua itu, bisakah dia menolong kemudahan bapak dalam syakaratul maut? Tidak bisa. Azan. Lanjut mohon Ki. Terus napa istirahat? Sekadar nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 anak tadi Pak, yang 2 datang bapaknya ketika syakaratul maut. Apa yang datang bahasa Inggris? Bingung dia, apa yang saya bantu bapak saya dalam syakarat ini? Apa bisa saya bantu dengan bahasa Inggris? Enggak bisa, enggak mampu hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu datang anak yang kedua tadi, yang sudah levelnya provinsi mungkin nasional, tarinya hebatnya luar biasa. Ketika dia melihat ibu dan bapaknya syakaratul maut, bingung dia, apa yang saya bisa bantukan untuk bapak saya? Apakah saya setel musik lalu saya menari bergoyang di depan ibu saya? Gak mampu hadirin yang dimuliakan Allah. Tapi yang mampu membantu sakitnya syakaratul maut, datang anaknya yang dari pesantren tadi Pak, yang SPP telat terus. Kadang-kadang ini kita bapak ini ya Allah, kesian yang guru-guru pesantren ibu, guru-guru madrasah, guru-guru ngaji, sakno, guru-guru mana guru nih? Lah kula niki ngomong laris tenggal atau betong riyon niku Pak. Masya Allah. Guru iren yang ngene model potongnya ngene iki lah. Yang rumah anak wong akeh. Ini enggak pernah kita bayar SPP anak kita, kadang-kadang orang tua. Ketika itulah anak kita membantu kita, Masya Allah. Datang dia anak dari pesantren tadi Pak, ngambil wudhu dia, ngambil yasin, duduk dekat orang tuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Pas ayat salamun qawlan mir rabbir rahim. Ya Allah, mudahkan syakaratul maut bapakku ya Allah, mudahkan syakaratul maut ibuku ya Allah. Aku tahu ibuku semasa hidupnya jarang ibadah ya Allah, jarang taat kepadamu ya Allah. Tapi aku anak satu-satunya, dititipkan dia di pesantren. Dia berkeringat cari bekal untukku di pesantren ya Allah.
ku mohon kepadamu ya Allah, ringankan sakaratul maut bapakku ya Allah. Ringan sakaratul mautnya Pak. Mulai dia tenang napasnya. Ini berkat anak kita yang dari pesantren, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini manfaat kita, aset kita dunia akhirat, punya anak yang bisa ngaji, hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu andaikan nanti sudah meninggal orang tuanya, dimasukkan ke liang kuburnya, di dalam kuburnya Masya Allah, gak ada siksa yang paling dahsyat kecuali siksa kubur Pak. Kenapa di kuburan dewe orang no koncone, nah nang akhirat ake koncone Pak, no masyarakat ake koncone nang kuburan dewe. Andaikan orang tuanya punya siksaan di dalam kubur, baca anaknya Al-Quran, Masya Allah Yasin untuk bapaknya, untuk ibunya. Saat itu malaikat mungkar nakir sedang menyiksa orang tuanya. Apa kata Allah? Wahai malaikat mungkar nakir, jangan kau siksakan fulan bin fulan. Kenapa ya Allah? Anaknya sedang membaca surat-surat Al-Quran di dunia. Masya Allah. Ini luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah. Apalagi kita punya anak hafal Al-Quran, Masya Allah, besok orang tuanya melenggang masuk surga Pak. Tadi saya dengar anaknya sudah ada yang dapat 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang baru dapat 2-3 juz. Teruskan mondok pesantren di Nurul Huda ini, Nurul Quran, Nurul Quran. Apalagi kita baru tamat SMP Pak, belum ada seberapanya ilmu. Tamatlah SMA, kita teruskan saja di Nurul Quran. Kita titipkan kepada kiai anak-anak kita ini. Ini mohon maaf, saya bukan menekan Bapak harus di sini, tidak. Tapi ini perjalanan saya hadirin yang dimuliakan Allah. Saya 6 tahun di Pak Kamil dulu. Tamat SMP, langsung SMA. SMA baru pergi saya merantau ke Jawa. Kalau sekedar SMP, SMA dapat, cuman sedikit Pak. Yang adik-adik tamat SMP teruskan SMA-nya. Tapi sekarang bocah-bocah saya ikut awal gede-gede Pak. SMP nggih. Awalnya gede-gede teman. Kuna zaman kulo cilik-cilik ngono. Cilik-cilik elek-elek zaman kulo biyen mondok. Saiki wis gede-gede. Ayu-ayu pisan. Lah iki sing gawean iki. Kadang-kadang tamat SMA wis rabi. La ilaha illallah. Tapi di luar potongan ya wis kanggo dadi bombok kok wis gede-gede. Ayo. Wis ayu-ayu. SMP memang ya. Yang banyak ini SMP kan. Oh, udah besar-besar. Ayu-ayu. Ya mbok dino kita ayu ben ora ayu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ibu-ibu anak jangan kesusu dinikahkan Bu. Tamat SMP, SMA, bila perlu kuliah. Ya, jangan gampang jadi menantu Bu. Ilmu penting. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat hadirin yang dimuliakan Allah. Seorang tolaba mencari ilmu ini susah dicari, apalagi zaman sekarang. Kata Sayyidina Ali, orang mencari ilmu itu supaya dapat ilmunya ada 6. Syaratnya 6 Pak. Yang pertama zukain, cerdas. Jadi adik-adik semua harus cerdas ya. Harus cerdas sekarang. Cerdas belajarnya. Jangan cerdas minta kirim duitnya terus. Iki sejemat 1 minggu njaluk kirimannya. 2 minggu njaluk kiriman sambal. Masya Allah. Lho Pak Ustaz kok ngono anakku nang pesantren ben bingung. Pak, sambale Pak. Ngono. Njaluk sambal tapi aja ngono duwike. Jadi yang cerdas belajarnya. Kemudian wa zukain lahirsin. Senang dengan ilmu. Adik-adik ya, senang dengan ilmu. Orang cerdas bisa dikalahkan dengan orang senang. Wis kadung elef view ngono wah kacau kan. Sembarang wis seneng iku Pak, gak ono sing angel. Jenenge seneng. Elek nak seneng ayu. Ado ketimbang wis kena seneng jedek. Mana ya? Susah kalau sudah cinta mudah. Semua itu harus kita senengi dikit. Cinta dikit. Nah wis kadung cinta wis. Ada pepatah itu kalau sudah cinta opo tai kucing rasa coklat ngono. Masa tai kucing rasa coklat? Karena cinta dengan ilmu. Walaupun kita ini enggak begitu pintar, tapi cintanya luar biasa dengan ilmu, akan jadi orang yang pintar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Andai pun kalau kita cinta adik-adik semuanya sudah jadi anak yang cerdas, yang hebat, tapi nggak senang, nggak cinta dengan ilmu itu, kecerdasanmu akan hilang, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka syarat yang kedua kata Sayyidina Ali, wahirsin, cinta, senang dengan ilmu. Kita juga cak itu Pak, golek bondo itu sing seneng pekerjaan. Nah orang seneng itu walaupun enak gon bekerja ini Pak, kalau kita nggak seneng, nggak happy, nggak merasa nikmat kita bekerja. Sekalipun kita petani, don sewu petani sawit, petani karet, tapi kita senang dengan pekerjaan itu, insya Allah akan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Gitu Pak ya. Walaupun kita jadi pejabat, gajinya 6 juta per bulan, tapi tertekan terus batin kita, nggak nyaman rasanya, berat kita jalankan, susah juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah maka senang dulu dah dengan sesuatu yang kita cintai. Kemudian yang ketiga syaratnya wastibarin, sabar. Kata Sayyidina Ali, sabar. Jadi orang sukses itu butuh proses Pak. Allah tidak pernah menjatuhkan emas dari langit. Allah tidak pernah menjatuhkan perak dari langit. Kepingin jadi orang sukses butuh proses Pak. Kadangkala kita banyak rintangan dan hambatan, tantangan untuk menuju kesuksesan. Coba kita bayangkan hidup, apalagi saat ini susah hidup hari ini Pak. Karena kita sudah di akhir zaman hidup ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Tidak sedikit hari ini anak membunuh orang tuanya, tidak sedikit. Tidak sedikit anak yang melawan dengan orang tua, betul Pak ya? Tidak sedikit hari ini Pak. Rumah tangga berantakan, tidak sedikit hari ini. Rumah sudah bagus, mobil ada, semua gaji besar, tapi tidak bisa mempertahankan keluarga. Kenapa terjadi? Nah, inilah penyebabnya. Satu, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar hidup. Yang kedua, ketiga ini, adik-adik yang mencari ilmu, sudah cerdas, senang dengan ilmu, sabar. Kadang-kadang kita ngapal pagi, siang hilang hafalan. Ini Pak, waktu saya di pesantren ini sudah dapat 2 juz, masuk 3 juz, giat menghafal yang juz 3, juz 1 hilang. Sering ngapal yang 1 juz, 2 juz, yang 3 juz, dan nambah-nambah. Kan mono problematika dalam kita menghafal. Butuh kesabaran kita dalam menghafal. Butuh kesabaran dalam mencari ilmu. Nggak bisa langsung kelas 1 mono jadi guru, nggak bisa. Baru setahun mau jadi guru ngalano bapak kepala sekolah ya ora iso ngalano Pak Arif. Pak Arif wis suwe golek ilmune. Wis muter-muter nggih ya. Wong Jawa nyemplung nek kene Sumatera ya. Nah ini muter-muter mau jadi guru itu. Lama prosesnya Pak. Zukain Wahirsin Mustibarin Wabul Khotim punya modal. Ya. Ada dana juga kita sekolah itu Pak. Anak mau dibayar SPP-nya. Mau dibeli bukunya. Ini komponen yang tidak bisa dihilangkan Pak. Supaya intinya anak kita dapat ilmu, ini komponennya. SPP dibayar, syahriah uang makan bulan dibayar anak kita. Ini kadang-kadang ya kita bisa sampaikan. Anak dititip tok, uang makannya tidak dibayar. Anak dititip tok nang sekolah, uang SPP-nya nggak dibayar. Tadi sudah kita dengar sendiri, dana bos bisa beroperasi baru di SMA saja, SMP saja, SMA-nya belum Pak. Nah ini perjuangan kita bersama harus kita pikirkan bersama-sama. Yang dekat dengan Kemenak, tolong Pak Ketua Komite kita dekatkan ke Kemenaknya agar segera dikeluarkan apa tadi SPTN. Nah itu agar cepat dikeluarkan untuk SMA-nya Pak. Sebab orang atas itu juga sering-sering kita datangi Pak. Orang itu manut be meneng istiqomah kaya wong NU istiqomah to aduh mamora kerja ya mati. Bangun lokal le dumoto ora teko semene Pak. Maka kita berdoa berusaha. Manajemen kita ikut Muhammadiyah, luar biasa Muhammadiyah. Itu orang Muhammadiyah. Kalau untuk aliran tadi berkeyakinan kita istiqomah mela ulama NU. Kalau yang lain-lain boleh Pak dalam agama. Ikut orang kafir pun boleh. Menurut saya ini dalam segi apa? Segi muamalahnya. Boleh kita berinteraksi.
supaya cepat kita ini. Inilah kendala kita nyuwun sewu para kiai, para ulama. Kenapa lambat yang namanya madrasah, yang namanya berbasis Islam kok lembet itu Pak. Ya kita sabarnya kuat. Kakean dungo sabare kakean. Nah wong wis teko awase sabar ae. Nah iki diganti metode ini Pak. Sabar perlu, terobosan perlu. Jadi Pak Komite, ini tugas kita bersama Pak Komite. Jadi kita terobos, walaupun kita tidak punya channel di Kemenaknya. Ada teman, ayo kita lewat teman kita. Mohon bantuan, kita gerakkan. Insya Allah wong Kemenang itu gak angel-angel. Masa anak angel kono, masa kon angel ke bumua suwargo angel ngene. Nah wong umum mungkin bayangin. Nah, nanti insya Allah secepatnya NU ini SMA-nya akan segera berdiri. Bangunannya mungkin mudah-mudahan banyak, izinnya segala macam segera diselesaikan oleh Kemenak. Insya Allah kita akan menjadi makmur dalam belajar ini. Nah cuman itulah istimewanya NU Pak. Tidak ada kendala. Walaupun nggak punya gedung, nggak punya apa, sementing kepingin belajar, jalan Pak. Inilah berkahnya NU. Insya Allah. Begini toh bisa jadi meluluskan sarjana loh Pak. Duduknya di sini saja, belajarnya di sini saja. Banyak keluarkan orang hebat-hebat nanti dari NU. Padahal sederhana hidupnya. Nah, inilah NU, sabarnya luar biasa. Nong sholat bareng sabar NU. Kalau orang selain NU, Allahu Akbar sudah berbaris. NU masih ceramah. Ki NU Pak. Lah cuman orang-orang ya Pak. Ayo, kiai sekarang NU mau sholat langsung Allahu Akbar langsung sholat jemaah. Orang-orang mau memesengseng ngarit, seneng sawit, seneng kebun. Masih damal apa selawatan di masjid. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Setengah loro rono ganti selawat. Apa ganti nih macam-macam. Astaghfirullah Rabbal baraya. Terus kesel dia ini. Nah terakhir ya, Masya Allah, inilah NU hebatnya Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga tadi wabul qotin. Yang keempat wa irsyadi ustadin. Petunjuk Pak Guru. Kita kalau kepingin sukses Pak, tiru orang yang sukses. Dan kesuksesan itu tidak pernah diwarisi Pak. Kita harus berusaha sendiri. Mau jadi orang pintar, tidak ada warisan pintar itu tidak ada. Kita belajar Pak, pintar itu. Walaupun kiai bapak kita, hebat bapak kita selaku anaknya wis gak usah sinau, gak usah opong kolak warisan bapakku pintar, gak aku tadi pintar, gak bisa. Belajar. Kepingin jadi orang kaya, walaupun bapak kita kaya Pak. Kalau kita nggak belajar bagaimana caranya kaya, nggak akan bisa kaya kita. Habis nanti harta benda orang tua kita tidak akan bisa kaya. Kita belajar dengan orang sukses kalau kepingin sukses. Belajar dengan orang hebat kalau kita kepingin hebat. Nah ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Petunjuk Pak Guru kita ikuti. Anak-anakku tadi disampaikan yang kelas 9 mau melanjuti sekolah SMA di sini sudah disediakan. Mau lari kemana lagi kita Pak? Titipan kiai tadi, andai pun kau nggak tahan di sini, mau pindah ke tempat yang lain, tolong jangan keluar dari NU. Masya Allah. Ini pesan kiai yang sangat berharga bagi kita hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa kok begitu? Ayo Pak, fenomena kita lihat sekarang. Banyak orang-orang dikit-dikit sudah ngafirkan orang temannya. Betul Pak ya? Dikit-dikit bid'ahkan orang temannya. Kullu bid'atin dolala wa kullu dolalatin finnar. Iki gak betul bid'ah. Bid'ah masuk neraka. Emangnya mbokmu sing duwe swarga? Itu sudah banyak Pak. Nah maka anak kita hati-hati dengan itu. Ada sekarang anak yang tidak terpaham dengan dia. Nyuwun sewu, sudah banyak terjadi kami yang muda-muda ini. Kami di Muratara itu Pak juga sering ketemu sama, saya juga ikut forum FKUB, forum antara lintas beragama, antara Kristen, Hindu, Buddha segala macam. Itu yang bermasalah itu bukan orang FKUB Pak. Yang sesama agama ini kadang-kadang bermasalah. Nyuwun sewu, dia sholat, Islam, tapi gampang mengkafirkan teman-temannya. Gampang kan membid'ahkan temannya. Lah ini loh Pak yang bahaya kita. Bahaya. Lari ini sudah hadir semua di keliling kita, sudah ada itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah,
Ya dah. Kalau nggak sama seperti dia, bid'ah. Tapi alhamdulillah hari ini yang mengatakan bid'ah itu bukan ada orang NU, udah ada Pak. Nah ini hebatnya. Teman yang sering dikatakan bid'ah itu orang NU. Tapi yang mengatakan bid'ah alhamdulillah wong NU si orang ono Pak. Ya orang NU ini dia beragama ini wasatiyah. Kemudian moderat dia ini. Tengah-tengah. Maka orang NU itu enak Pak. Lemah lembut orangnya. Gayanya ngono iki lho, ngene iki lho. Skoploan ini, konang batikan ngene iki. Iki gayane. Ora tahu dung-dungan ini, ora tahu. Ora tahu, Pak. Santai. Nah, kekhawatiran kita kalau nanti anak kita lain judulnya masukkan ke tempat yang lain, Masya Allah. Khawatir nantinya. Banyak hari ini kadang-kadang anak yang tidak sepaham dengan dia orang tuanya, bahkan tidak diaku orang tuanya. Sudah ada. Hari ini anaknya tidak sepaham dengan orang tuanya mati, tidak mau dia nyolati, tidak mau dia menyasini orang tuanya. Itu sudah ada, hadirin yang dimuliakan Allah. Bahkan dia tidak sealiran, tidak sama perbuatannya dengan orang tuanya mati, ditelepon nggak mau pulang, itu sudah ada, hadirin yang dimuliakan Allah. Saya tanya, kenapa kamu gak pulang? Yang mati bapakmu, yang mati ibumu, yang melahirkan kamu, yang kamu hari ini jadi seperti ini karena ada dia berdua. Apa jawabannya dia? Saya tidak sepaham dengan mereka berdua. Itu sudah ada, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka kita hati-hati dengan anak kita. Sebab anak zaman sekarang gak seperti kita dulu Pak. Anak sekarang cerdas-cerdas, pintar-pintar. Cuma nalarnya hebat, akhlaknya bejat. Ini anak sekarang. Betul gak? Dan perasaannya tipis, tumpul hari ini. Beda dengan anak sekarang. Kalau anak dulu Pak, wong tuone bersihkan halaman rumah, bersihkan got di depan rumah, anaknya bantu orang tuanya. Apa Pak iki? Bersihna iki ae, aku sen nulung Pak, dibantu Pak bapaknya. Kalau anak sekarang bapaknya gotong apa? Pari mamone. Anak saiki lho apa bae iku bae? Tekon di ngono tok. Bapak ndengke-ndengke ngene. Ini anak zaman sekarang. Zaman now. Ini anak sekarang. Lah maka hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bojo zaman saiki mbek zaman biyen beda Pak. Nyuwun sewu. Kalau bini kita orang dulu enak sampe nawatokna sama suami. Sekarang kepres. Ya Bu ya. Kalau bojone kuwi duwe akeh saya, gak nek duwe mercung ngono. Malah disoneni barang bojone. Lah saiki awakmu ngene belanja karo 200 iki ta Mas? Lah iya Dek, duwe mek 200 kita. Lah 200 ki oleh apa Mas? Nah ciri bojone. Ndok larang. Lombok larang saiki, minyak goreng larang, sembarang larang. Lah sampean mangane kapit penak, ono duwe 200 tok iki oleh apa? Iki bojo zaman sekarang, Pak. Kalau zaman dulu enggak. Coba tanya istri-istrinya Kiai. Duweni 100, alhamdulillah. Duweni 50, alhamdulillah. Ora duweni alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkembangan zaman, Pak, semakin hari semakin maju teknologi, semakin canggih kehidupan di dunia ini, semakin susah cara kita mengarahkan anak kita. Mari kita sama-sama menitipkan anak kita ini ke lembaga-lembaga yang bersifatnya keagamaan. Ini penting sekali. Karena rem kehidupan ini tidak ada lain kecuali agama, hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau tidak kata agama susah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Coba kita lihat para orang hebat-hebat itu, di mana rekreasinya? Ayo, dunia yang serba canggih. Seminggu bekerja, 1 bulan bekerja, nanti dia refreshingnya kemana? Ke dugem Pak, nyuwun sewu. Ngabis duitnya ke tempat pesta-pesta malam, lari ke kota-kota, nggak punya iman Pak. Ayo, nah apakah itu kita mau ninggal generasi kita? Nauzubillah min zalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, sudah irsyad ustadzin wa tuli zamani. Yang keenam ya, tuli zamani, lama masa belajar. Jadi 6 ini penting kepada adik-adik. Pertama cerdas, kemudian senang dengan ilmu, sabar, punya bekal, petunjuk Pak Guru, terakhir lama masa belajarnya. Artinya bukan lama di pendidikannya, lama ngajinya,
lama buka bukunya. Bukan kuliah lama hitungannya, bukan, tapi buka bukunya yang lama. Insya Allah dengan 6 ini akan kita dapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, akan menjadi bekal kita kelak ke depan. Amin ya Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya berpesan kepada wali santri semuanya, adik-adik semuanya, apalagi tadi sudah disampaikan kiai, ayolah sama-sama lebih bagusnya kita istiqomah di sini. Ya Pak ya. Sebab ada pepatah itu al-istiqomah wujudul karomah. Istiqomah itu akan timbul keberkahan, akan timbul karomah nantinya. Al-istiqomah khairun min alfi karomah. Lebih baik daripada yang baik-baik, 1000 kebaikan. Tapi al-intiqal alamatul konyol bahasa pondok. Orang pindah-pindah itu alamat konyol Pak. Ini setahun, situ setahun, ini nggak dapat apa-apa nantinya. Maka oleh karena itu, alhamdulillah kita nggak jauh-jauh lagi teruskan adik-adik ini. Adik-adik yang SMP siap tak nyambung ke SMA? Siap? Ada 2 orang siapnya. Yang lain kok menengahi. Ya berpikirlah, mudah-mudahan nanti balik, insya Allah hatinya terpaut lagi di SMA sini. Amin ya Rabbal. Bapak-bapaknya juga gitu Pak. Selagi kita anak di agama, insya Allah jangan khawatir. Ingat ya Bapak Ibu, untungnya kita banyak kalau di pondok ini. Biaya kecil, ilmunya dapat double. Ilmu agama, ilmu umum, ilmu masyarakat dapat di pondok, biayanya 1. Tapi kalau ngekos di luar, duitnya banyak, ilmunya 1. Bayar kos-kosannya, bayar makannya, bayar jajannya, ilmunya cuma dapat 1, ilmu umum saja, agama ndak. Nah ini untungnya di pesantren. Saya kira ini saja yang dapat sampaikan. Mohon maaf pada Bapak Ibu, waktunya sudah hampir 1 jam saya berdiri tadi jam 12 lewat sedikit, ini sudah kurang 10 menit jam 1. Mudah-mudahan apa yang dapat sampaikan, terdapat kekurangan kekhilafan, itu datangnya dari saya sendiri, dan keandainya ada yang baiknya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pada intinya mari sama-sama guru mendoakan santrinya yang sudah diajarkan ilmunya, santrinya juga mengamalkan ilmu yang didapatkannya, orang tua juga mendoakan kepada anak-anaknya. Sebab doa orang tua itu untuk anaknya, Masya Allah, kedoaun Nabi li ummati. Doanya orang tua untuk anaknya sama seperti doa Nabi untuk umat-umatnya. Maka keberhasilan anak tidak tidak terputus dari doanya kedua orang tua. Ini saja dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The last agenda is praying and closing. Acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Kepada Bapak Nur Habib diminta untuk memimpin doa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon maaf sebelum doa izin menyampaikan bahwasanya yang telah diterima oleh putra putri Bapak Ibu sekalian tadi ini baru surat keterangan hasil ujian atau SKHU-nya, dan ini sudah mencukupi untuk bisa sebagai bahan pendaftaran di luar. Terus kami sampaikan kembali untuk rapot diniyah kelas 3 sudah bisa diambil di kediaman Ustadz Zain di sebelah. Dan untuk anak-anak kami mohon setelah doa nanti untuk mengambil gambar bersama majelis guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin wa ala ibadikas salihin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مازده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات
وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظهيرا وبدينا وتحصرنا في عبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. يا سيدنا يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله أغثنا 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 سريعا بإذة الله سريعا بإذة الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولمشاهرتنا ولمن حق له علينا ولمن حاضر عنا ولمن غاب عنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجهل والضير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجهل والضير وجعلنا وإياهم من أهل السنة والجماعة وجعلنا وإياهم من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل البدعة والضلالة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما وتفرقا من بعده تفرقا مرحوما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. Ladies and gentlemen, finally we get to the last session in this event that is closing. That's all the graduation and farewell ceremony for the 9 students of SMP Nahdlatul Ulama Singkut. Hadirin sekalian, akhirnya kita sampai pada sesi yang terakhir dalam acara yang akan ditutup ini. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pembawa acara, kami mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin. Jika dalam membimbing acara ini kami membuat beberapa kesalahan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.